Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Krab. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Hahaha, San, Qintian, meskipun Anda adalah pembangkit tenaga listrik di puncak Dodi, tetapi yang terkuat dari beberapa orang di sekitar Anda hanyalah kesempurnaan Kaisar Do Bintang 8. Anda harus tahu lebih baik dari kami. Bintang 9 Dodi dan celah antara Kaisar Bintang 8 Do. Kau biarkan saja mereka mati. Di belakang Sefu, aura ganas muncul dari alis Raja Ular, dan kemudian dia berbicara dengan acuh tak acuh. Jelas, di antara 9 suku utama klan Medusa, para pemimpin dari 8 suku besar telah berkumpul, dan dengan Sefu yang kuat ini seperti setengah abadi, peluang untuk menang cukup bagus. Justru karena aku tahu celah di antara ini, aku memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata perang. Dan kamu tidak perlu agresif. Karena aku adalah pemimpin Legiun Pecinta Naga, aku pasti sudah cukup kepercayaan diri untuk belajar dari medu Anda. Klan Sa mundur sepenuhnya. Jika tidak, bukankah itu permainan anak-anak jika saya tidak memindahkan gelar Raja Ming? Qintian menghadapi klan Medusa yang kuat di depannya, dan dia tidak takut. Seperti yang diharapkan dari Qintian, yang dikenal sebagai Raja Ming yang tidak bergerak. Tapi, sekarang, bagaimana kamu keluar? Sefu berdiri di samping 8 orang ular yang kuat, lalu dengan bangga. Hahaha, Sefu, aku pikir kamu sudah tua dan bingung. Apakah reputasi Legiun Kecanduan Naga yang makmur tidak sepadan? Jangan bicara tentang kekuatan setengah abadimu, bahkan jika kamu benar-benar fighting immortal. Oleh karena itu, Raja ini juga tidak takut. Qintian tertawa keras, dan kemudian 5 bola energi hitam dan putih dengan kekuatan hidup dan mati perlahan berhenti berputar dan menjadi diam di samping Qintian. Legion Pecinta Naga, mungkinkah? Saat berikutnya, pupil Sefu tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Arai, kecanduan naga, Qintian berteriak keras, dan tiba-tiba aura mengerikan muncul. Beberapa orang di mata setuju serempak, dan kemudian mereka berpisah secara langsung dan pergi untuk menghadapi beberapa posisi di langit. Tidak bagus, cepat dan hentikan mereka. Sepertinya merasa tidak enak, Sefu berteriak keras, dan mengangkat tongkat piton di telapak tangannya, dan serangan mengerikan itu langsung menyerangnya. Raja Ular juga merasakan krisis, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan melawan Qi, menyerang Qintian dan yang lainnya di sampingnya. Sabu-sabu. 9 pembangkit tenaga listrik dari klan Medusa melakukan serangan bersama, melonjak dalam sekejap, dan menyerang Qintian dan yang lainnya secara langsung. Menghadapi banyak pembangkit tenaga listrik klan Medusa, Qintian mencibir, dan kemudian 5 bola energi hitam dan putih dengan kekuatan hidup dan mati bergetar hebat, dan pada saat berikutnya, mereka langsung melompati langit dan menghadapi 9 pembangkit tenaga listrik. Keluarga Medusa bersiul. Bum bum bum, sialan, melihat ini, Raja Ular melihat kekuatan hidup dan mati yang mengerikan di 5 bola energi hitam dan putih, dan dia tidak berani langsung terganggu kematian bola energi itu. Pemimpin lain dari 8 suku utama Medusa tenggelam dan mencoba yang terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri seperti Raja Ular. Sefu berkata dengan dingin, tetapi untuk beberapa alasan, pada bola energi, kekuatan hidup dan mati bercampur dengan kekuatan merah menyala yang menakutkan, yang sangat meningkatkan tekanan pada Sefu. Sefu tidak punya pilihan selain menyerang Qintian dan kelompoknya, dan kekuatan hidup dan mati muncul di seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan kemudian dia mengangkat tongkat Jiao Piton di tangannya. Bola energi kekuatan menyerang bersama. Bum bum bum, di antara lampu listrik dan batu api. Lingkaran demi lingkaran ledakan muncul dari langit, dan gelombang panas tak kasat mata berputar demi lingkaran, membuat suhu gurun yang sudah panas menjadi lebih panas. Batuk-batuk, saat riak pertempuran perlahan menghilang, mata Sefu dan kelompoknya pulih. Di langit tidak jauh dari Sefu, dengan Qintian sebagai pusatnya, Douqi dari beberapa orang meningkat tajam, dan kemudian sinar Douqi yang besar menutupi sisi Qintian, dan Douqi yang mempesona perlahan-lahan membentuk naga raksasa yang menghancurkan langit. Tubuh naga berwarna merah menyala, dengan inti obat sebagai mata naga dan kepala naga, mata miring sebagai cakar kiri depan naga, Fanyu sebagai cakar kanan di depan naga, Mu Chen mengendalikan pusat tubuh naga, dan Xuan Mo bertanggung jawab atas tubuh naga. Ekor naga,
Mu Chanfeng dan Xuan Wanxin masing-masing bertanggung jawab atas cakar belakang dan kiri naga. Adapun Qintian, di punggung naga, sinar cahaya melonjak ke langit. Pemimpin, tanpa Ye Mo dan Xuan Ming, kekuatan formasi kecanduan naga kita tidak sekuat sebelumnya. Para pemimpin dari 8 suku Medusa ditambah penjaga kuil Medusa, saya khawatir kita kewalahan saat ini. Ah, kata Inti dengan tenang. Jelas, dengan kekuatan jiwa yang besar dari inti obat, dia telah menemukan kekuatan 8 pemimpin suku utama dari keluarga Medusa dan penjaga kuil Medusa, dan segera berkata tanpa daya. Lagi pula, dengan menghilangnya 3 kaisar pertempuran bintang 9, yaitu Raja Xuanling, Ye Mo dan Xuan Ming, pasukan pecinta naga mereka tidak sekuat sebelumnya karena berat. Aku tahu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku punya caraku sendiri. Qintian merespons perlahan, dan kemudian pupil gelap itu berbalik dengan cepat, seolah memikirkan sesuatu. Kemudian, di kaki Qintian, lingkaran besar cahaya yang sangat misterius muncul, dan kemudian api merah menyala terus muncul, seperti dewa yang tidak bisa dihancurkan yang berdiri selamanya. Sialan, melihat ini, orang-orang di sisi Shefu hanya bisa sedikit memarahi. Jelas, mereka merasakan bau berbahaya dari naga emas yang mempesona di langit. Shefu senior, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan bantuan Qintian, aku khawatir kita tidak akan bisa menembus pertahanannya. Raja Ular di samping berbicara sedikit. Meskipun Shefu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat semi-abadi, bahkan dengan tambahan 8 pemimpin suku Medusa lainnya, pertahanan Qintian tidak dapat dipatahkan dalam waktu singkat, karena Raja Ming Qintian yang tak tergoyahkan tidak biasa. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Kalau begitu mari kita bertarung. Shefu juga mengangguk, menegaskan kata-kata Raja Ular, jika Qintian tidak memiliki warna merah menyala di wajahnya, tubuh api menahan diri, tetapi Anda dapat mencobanya, tetapi saat ini, api merah menyala, sedikit menekan orang-orang kuat dari klan Medusa, jadi jika Anda memaksa terobosan saat ini, saya takut harganya akan cukup berat, dan bukan ini yang ingin dilihat Shefu. Arai, menelan langit, teriak Shefu tiba-tiba, lalu ular piton di tangannya langsung dilempar ke langit oleh Shefu. Dengan kepergian staf piton Jiao, aura di tubuh Shefu sedikit merosot, jelas, momentum besar barusan, senjata peri ini staf Jiao piton telah menambahkan banyak. Staf piton Jiao baru saja terangkat, berubah menjadi cahaya yang sangat terang, dan kemudian terangkat sampai batas tertentu, dan berhenti secara langsung. Kumpulkan, kata Shefu dingin. Saat suara Shefu baru saja jatuh, mata 8 pemimpin suku Medusa semuanya berkedip dengan serius. Sabu-sabu. Setelah itu, tanpa ragu, sosok itu meledak dan langsung terbang ke langit. Ada total 9 sinar cahaya terang, yang mencerminkan kemegahan ramping di langit. Bum bum bum, 9 pembangkit tenaga listrik dari klan Medusa berkumpul dalam sekejap, dan kemudian berbaris dalam bentuk tulang hering di langit. Dengan munculnya tulang hering, batang naga menghilang seketika, dan kemudian berubah menjadi 9 sinar cahaya, yang disuntikkan ke tubuh 9 pria kuat dari keluarga Medusa. Qi Cheng Qi. Pada saat berikutnya, di luar sosok 9 orang, seekor piton menelan besar dengan ukuran 100 meter muncul. Piton yang menelan membuka mulutnya yang besar dan berdarah, memperlihatkan taringnya yang ganas, dan menatap naga emas tidak jauh dari Qintian dan rombongannya. Formasi Tian-Tian. Ini berasal dari piton yang menelan darah, Raja Klan Medusa. Di belakang naga emas, Qintian menyipitkan matanya dan menatap raksasa besar tidak jauh dari sana, ular piton. Meskipun ular sanca yang menelan ini tidak memiliki warna, aura besar yang memancar dari kedalaman jiwanya membuat Qintian sedikit gemetar. The Swallowing Python swallows the heaven formation. Formasi ini mengklaim memiliki kemampuan untuk melahap langit dan melahap bumi, tapi aku tidak tahu apakah itu benar. Zhu Lao bergumam samar. Apa itu? Tampaknya memiliki bau yang suram dan menakutkan. Saat berikutnya, dengan mata Zhu Lao, dia merasakan fluktuasi yang sangat halus dari kedalaman tubuh Qintian dan legiun pecinta naga. Kelompok Qintian ini juga memiliki energi hantu. Di bawah gurun, Dong-Dong terkejut. Hehe, keluarga kerajaan Xuanling telah bekerja sama dengan Solomon selama bertahun-tahun, dan tentu saja mereka memiliki beberapa hadiah, tetapi ini juga tidak berbahaya. Orang-orang dari klan jiwa di samping berbicara perlahan, dan ada nada meremehkan dalam suara mereka. Hehe,
Aku harus lebih mengandalkan orang dewasa. Ketika Nudong mendengar kata-kata itu, dia langsung sangat gembira, karena bahkan jika ada energi hantu dalam kelompok Qintian, konsentrasinya jauh lebih rendah daripada klan jiwa di depan dia. Awasi itu, formasi menelan surga melawan formasi kecanduan naga, pertempuran ini hampir berakhir. Setelah klan jiwa selesai berbicara, mereka menutup mata sejenak, dan kemudian tidak mengatakan apa-apa. Ketika Nudong dan beberapa bawahan di sekitarnya mendengar kata-kata itu, mereka segera menjadi waspada, karena mereka tahu bahwa tidak peduli apakah klan Medusa menang atau Qintian menang, sudah waktunya bagi mereka untuk bertarung. Pemimpin, sementara kedua kelompok ini saling berhadapan, mari kita sembunyikan nafas kita, kata Coyote. Pergi. Tang Tang mendengar kata-kata itu, melirik Xiaoyan dan yang lainnya di kejauhan, lalu menggerakkan bibirnya sedikit. Bum bum bum. Di atas langit saat ini, langit yang semula cerah sudah diselimuti hujan lebat dan awan petir. Di antara kilat dan guntur, dua energi besar saling berhadapan perlahan di langit. Di satu sisi, ada hantu piton menelan raksasa dengan Sefu sebagai kekuatan utama dan para pemimpin dari 8 suku lainnya sebagai titik dukungan. Di sisi lain, itu adalah hantu naga emas dengan Qintian sebagai mata dan 8 legiun pecinta naga sebagai pembantu. Sabu-sabu. Saat berikutnya, seiring berjalannya waktu, kelompok legiun pecinta naga, ditutupi oleh naga emas, tiba-tiba memiliki peningkatan dendam dalam dendam mereka, jelas mempersiapkan pukulan terakhir. Melihat ini, Sefu menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan kemudian di antara para pemimpin dari 8 suku besar, gelombang semangat juang yang menakutkan berkumpul langsung pada sosok besar ular piton yang menelan. Menelan langit, Sefu meraung, dan kemudian menatap Qintian yang berdiri di atas naga emas. Pergi. Saat berikutnya, Sefu dan para pemimpin dari 8 suku besar mendorong dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, ular piton yang menelan dengan kekuatan untuk melahap langit dan melahap bumi membuka mulutnya yang besar dan tiba-tiba berjalan menuju Qintian. Sisi, fluktuasi mengerikan di atas hantu ular piton yang menelan membuat ruang ini hancur seketika. Benar saja, itu memang formasi langit yang menelan. Qintian menghela nafas sedikit, dan kemudian nyala api merah yang sangat murni keluar dari pupilnya, dan kemudian langsung menempel pada hantu naga emas. Api merah menyala melekat pada hantu naga emas, dan naga emas meraung di langit, dan dunia berubah warna. Di bawah kecanduan naga, semuanya sunyi. Murid Qintian meledak menjadi nyala api murni, dan auranya melonjak ke puncak, dan kemudian tangannya dengan paksa menghadap ke tempat di mana piton yang menelan berada di depannya dan mengabaikannya. Ho ho ho, Ki Cheng Cheng. Di langit, hantu naga emas dan piton menelan hijau bertabrakan tiba-tiba. Gelombang fluktuasi yang mengejutkan menyebar dari langit, berubah menjadi gelombang riak mengerikan yang dapat menghancurkan Kaisar Dou Bintang 5, menyebar kemana-mana. Menelan, Sefu mengayunkan tangannya, dan kekuatan yang lebih menyilaukan mengalir ke piton yang menelan, dan kemudian keduanya menemui jalan buntu, piton yang menelan benar-benar mencapai keuntungan yang mencolok. Sial, Douqi dalam tubuh pembangkit tenaga listrik setengah abadi benar-benar tidak sebanding dengan puncak Doudi. Qintian mendengus dingin, dan kemudian rasa dingin muncul di pupilnya. Qintian, formasi keinginan nagamu tampaknya tidak menakutkan seperti yang dikatakan legenda. Raja ular yang berada di belakang Sefu yang terus-menerus menuangkan energi ke dalam ular piton yang menelan tiba-tiba membuka mulutnya. Sial, apakah itu masih satu-satunya cara untuk menggunakan kekuatan itu, kata Qintian sedikit enggan. Meskipun kekuatan itu sangat besar, Qintian samar-samar bisa merasakannya, sepertinya semakin banyak kekuatan itu digunakan, semakin kepribadiannya dan bahkan sifat manusianya perlahan-lahan terdistorsi. Tidak mungkin. Saat berikutnya, murid Qintian tiba-tiba melebar, karena dia dengan jelas melihat bahwa dua ular sanca menelan dan naga emas, yang berada di jalan buntu di udara, dan api merah menyala di sekitar naga emas telah perlahan-lahan menghilang. Jika padam seperti ini, saya khawatir hanya masalah waktu untuk kalah. Lakukan, Qintian mendengus dingin, dan kemudian sosoknya bergetar. Minum, beberapa anggota legiun pecinta naga di belakang naga emas juga mengangguk diam-diam, dan kemudian ada tatapan bermartabat di mata mereka. Apa yang mereka lakukan? Apakah kamu mengakui kekalahan? Di antara 8 pemimpin, seorang pemimpin yang berada di panggung tengah Kaisar Dou Bintang 8 bertanya. Ketika beberapa orang di sebelahnya mendengar kata-kata itu,
mereka segera melihat ke atas, dan kemudian mereka melihat bahwa ular sanca menelan hijau mendorong naga emas kembali perlahan. Sabu, saat berikutnya, ular sanca menelan hijau memadamkan api merah menyala pada naga emas, dan hendak menerobos naga emas. Dari belakang naga emas muncul energi hitam yang sangat besar. Napasnya seperti hantu, penuh kengerian dan kengerian, sangat sunyi. Ho ho ho, dengan restu ki hitam ini, warna emas benar-benar menghilang dari tubuh naga emas, dan digantikan oleh warna yang agak gelap. Kekuatan macam apa itu? Pupil mata Shefu menyusut dengan kencang, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang buruk terjadi secara spontan. Huho, raungan panik muncul dari naga hitam. Kemudian pada saat berikutnya, naga raksasa hitam, yang ditekan oleh langit hijau menelan piton selangkah demi selangkah, langsung berbalik dari pertahanan ke serangan. Di atas cakar naga hitam pekat, aliran energi hitam mengelilingi, dan kemudian menamparkan langsung ular piton yang menelan. Sisi, tian-tian piton ingin bertahan, tetapi naga hitam legam itu bergerak terlalu cepat. Setelah cakar naga udara hitam menamparkan tubuhnya, membaca www. Sensasi terbakar di jiwa tiba-tiba muncul, menyebabkan tian-tian piton sedikit gemetar. Ki Cheng Ki, menelan piton mengirimkan kemarahan, dan kemudian kekuatan yang menakutkan muncul, siap untuk pergi ke arah naga hitam. Ho ho, raksasa hitam itu meraung di langit, lalu membuka mulutnya yang besar dan menggigit tubuh ular piton yang menelan. Si, piton yang menelan digigit oleh naga raksasa hitam, dan di mulut raksasa hitam, udara hitam yang gelap dan aneh tiba-tiba muncul di tubuh hijau ular sanca yang menelan. Sabu, piton yang menelan tampaknya menyadari bahaya, dan kemudian ekor ular besar itu tiba-tiba melambai, mencoba melepaskan diri dari serangan naga hitam. Tetapi setelah mulut raksasa hitam itu menggigit ular piton yang menelan, ia langsung melepaskannya, tetapi ki hitam yang aneh sudah mengalir ke ular piton yang menelan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Bang bang bang. Pada saat berikutnya, energi hitam pada piton yang menelan meledak seketika, berubah menjadi rantai hitam merah, langsung hantu piton menelan di penjara. Shefu, seperti yang aku katakan, latar belakang Legiun Pecinta Naga tidak seperti yang bisa kau bayangkan. Persetan dengan penyesalan, hahaha, di belakang naga raksasa hitam, energi hitam yang lebih besar mengalir ke naga raksasa hitam, dan kemudian senyum mengerikan muncul, yang penuh kegilaan. Di atas sosok naga hitam yang aneh, aura yang sangat aneh muncul, dan kemudian menembus langit, mendekati ular. Bagaimana mungkin, tian-tian piton sebenarnya di penjara? Apa-apaan ki hitam yang aneh itu? Di balik tian-tian piton, ada sedikit ketakutan di mata Raja Ular, karena dari penjara itu menelan langit dalam rantai gelap ular piton, hawa dingin muncul. Hantu ular piton yang menelan muncul dalam susunan menelan, betapa kuatnya, 9 pembangkit tenaga listrik klan Medusa mereka tidak bisa jelas. Formasi menelan surga ini benar-benar membunuh pembangkit tenaga listrik setengah abadi, tapi sekarang terikat oleh energi hitam aneh di tubuh Qintian, yang membuat banyak pembangkit tenaga listrik di klan Medusa merasa sedikit bermartabat. Wajah paling jelek tidak lain adalah Shefu. Karena inti dari Heaven Swallowing Formation ini adalah immortal item Jiao Piton Staff, jika Heaven Swallowing Piton ini terluka, kerusakan pada immortal item akan menjadi yang paling parah. Keluarga Medusa, karena sifatnya yang dingin, dan hubungan mereka dengan manusia sangat tidak sesuai, yang menyebabkan kelangkaan pil obat. Jika senjata peri ini rusak, saya khawatir tidak ada yang bisa memperbaikinya. Inilah sebabnya Shefu memegang senjata peri, tetapi tidak berani mengerahkan kekuatan terbesar dari artefak abadi. Energi hitam itu jelas bukan kekuatan Qintian. Tapi kekuatan ini sangat aneh, semuanya hati-hati, kata Shefu dengan sungguh-sungguh. Setelah Shefu selesai berbicara, dia menatap piton yang menelan yang dipenjara oleh rantai gas hitam. Rantai gas hitam itu seperti Bunling Zonzi, membungkus seluruh tubuh piton yang menelan. Di atas rantai ki hitam terus-menerus muncul, dan kemudian terus mengikis piton yang menelan. Piton yang menelan mengeluarkan raungan yang menyakitkan, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa menyingkirkan belenggu rantai ki hitam. Hahaha, Shefu, terserah padamu untuk menghadapinya sekarang. Qintian meraung, dan kemudian api merah menyala keluar dari pupilnya, dan kemudian langsung menempel pada naga hitam.
Beberapa anggota Legiun Pecinta Naga di samping juga mencoba yang terbaik untuk menuangkan ki pertempuran mereka sendiri ke dalam naga hitam. Aum, raksasa hitam itu meraung di langit, sosoknya meledak, dan niat membunuh muncul di mata naga, lalu mengangkat cakarnya dan menyerang piton menelan yang terikat secara langsung. Ki Cheng Ki, menelan piton merasakan krisis dan berteriak keras, mencoba untuk menyingkirkan serangan naga hitam. Tapi yang membuat ular sanca menelan aneh adalah tidak peduli bagaimana ia terlepas, rantai ki hitam yang mengikatnya perlahan bergerak menuju tempat tertentu di tubuhnya. Di mana tempat jiwa? Sepertinya ki hitam yang berlutut ini mencoba melahap jiwa ular piton yang menelan. Tapi ular sanca yang menelan hanyalah tubuh energi yang dikumpulkan oleh energi, dan tidak memiliki jiwa, jadi ki hitam yang aneh berkeliaran di sekitar ular sanca yang menelan dan keluar lagi. Bum bum bum. Saat berikutnya, serangan naga hitam datang seketika. Naga raksasa hitam datang ke piton yang menelan, mengangkat pupilnya dengan bangga, dan kemudian cakar naga yang menakutkan, yang mengandung energi hitam aneh dan api merah menyala, menamparkan piton yang menelan secara langsung. Piton yang menelan tidak bisa melepaskan diri dari rantai ki hitam, jadi dia harus menerima pukulan mengerikan dari naga hitam itu dengan tiba-tiba. Bang bang bang. Detik berikutnya, lampu hijau pada ular sanca menelan hijau tiba-tiba berkurang, dan kemudian cakar naga hitam besar muncul 7 inci dari ular itu. Dengan suara, bang, sosok piton menelan hijau tiba-tiba hancur, dan kemudian menghilang di antara dunia dalam sekejap. Piton menelan hijau menghilang, dan rantai gas hitam yang mengikat piton menelan juga berubah menjadi kekuatan besar, dan kemudian setelah hantu besar piton menelan menghilang. Kruk berkepala ular busuk, dan tongkat piton perlahan muncul di udara. Kaca, di atas tongkat piton, di mata kepala ular, tiba-tiba terdengar suara yang sangat jernih. Staf Jiao Piton, benar-benar hancur sedikit. Sefu menunjukkan ekspresi ketakutan untuk pertama kalinya, menatap Qintian. Mati, Qintian Zentian meraung, dan kemudian anggota Legiun Kecanduan Naga lainnya keluar dari langit dan dengan cepat melarikan diri. Tidak bagus. Pupil Sefu menyusut dengan kencang, dan kemudian dia melihat naga hitam dengan aura yang bergejolak, dengan sangat kuat datang ke arah mereka dan Medusa yang kuat. Lari secara terpisah. Sefu membuat keputusan tegas dan mendengus dingin, dan kemudian murid ular menjadi waspada, dan kekuatan hidup dan mati hitam dan putih terus muncul. Namun, Sefu senior, kekuatan ini terlalu menakutkan, jika kamu sendirian, kata Meilan, jelas menghadapi naga hitam yang menakutkan ini. Pembangkit tenaga listrik klan Medusa ini tidak menunjukkan tanda-tanda tersentak. Hei, Sefu melihat bahwa semua orang tidak punya niat untuk pergi, dan segera menghela nafas sedikit, tetapi dia sangat bahagia di hatinya. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Qintian, kali ini, ketika Ratu Medusa kami kembali, kami akan menghancurkan keluarga kerajaan Xuanling Anda. Sefu tertawa, dan kemudian nafas seluruh tubuh tiba-tiba meledak. 8 orang kuat Medusa lainnya memiliki ki pertempuran yang menakutkan di seluruh tubuh mereka, dan langsung membentuk perisai pertahanan ki pertempuran berukuran 100 zang di depan semua orang. Aum, raksasa hitam itu menghilang dalam sekejap, dan langsung datang ke perisai pertahanan yang menakutkan di depan Sefu dan yang lainnya. Kemudian dia membuka mulutnya yang besar, dan di mulut naga itu, napas naga bercampur dengan api merah menyala dan gas hitam aneh langsung keluar. Bum bum bum, kekuatan api yang menakutkan dan energi hitam aneh terus-menerus mengelilingi perisai pertahanan ki pertempuran besar. Saat berikutnya, api merah menyala langsung dipisahkan dari napas naga, dan kemudian perisai pertahanan besar dari ki pertempuran dibakar. Sial, tidak, perisai pertahanannya akan hancur. Butir-butir keringat seukuran tetesan air mata terus bermunculan di dahi Sefu. Kekuatan api ini telah menahan kita. Dengan ki hitam aneh yang tampaknya langsung menyerang kekuatan jiwa manusia, kita tidak dapat mendukungnya lagi. Raja Ular juga berkata dengan dingin, jelas melihat pertahanan ki pertempuran yang besar, perisai karena terus-menerus terkikis oleh kekuatan api ini dan gas hitam yang aneh, dia langsung terkejut. Sudah lama aku katakan, keluarga kerajaan Xuanlingku bukanlah keluarga Medusamu yang bisa dibandingkan denganmu. Pergilah ke neraka dengan penyesalan, teriak Qintian dengan marah, terlepas dari pupil merahnya, dan melanjutkan. Tingkatkan kekuatan nyala api dan energi hitam di tangan Anda. Hei, desahan perlahan muncul di langit,
dan kemudian awan petir yang menutupi langit berkumpul samar-samar, dan kemudian, di awan petir, kilat yang mengejutkan melesat langsung ke langit. Siapa itu? Qin Tian segera terkejut, karena pemandangan awan petir yang tiba-tiba ini tidak mungkin disebabkan oleh penyebab alami, dan sangat mungkin seseorang mengendalikannya. Qin Tian, lama tidak bertemu. Sebuah suara tua muncul di langit, dan kemudian seorang lelaki tua perlahan keluar dari awan guntur. Bambo ember, murid Qin Tian menyusut dengan kencang, dan gelombang ketakutan muncul secara spontan. Karena pada saat ini, kekuatan hitam dan putih hidup dan mati terus-menerus menyatu di samping Zhu Jin, dan bersama dengan guntur dan kilat di seluruh tubuhnya, itu seperti dewa guntur hitam dan putih yang turun. Zhu Jin, dia benar-benar menembak, Salomo dan Nudong berkata serempak, dengan sedikit keterkejutan dalam suara mereka. Hubungan yang dikabarkan antara klan Medusa dan Pavilion Fanxiang tampaknya sedikit tidak jelas. Kali ini tampaknya benar. Petik 2. Keluarga kerajaan Xuanling mungkin telah menendang pelat besi kali ini. Hati-hati, begitu Qin Tian dan yang lainnya melarikan diri, kita akan segera menyusul. Kata Liu Quan. Zhu Jin ini benar-benar telah mengambil tindakan. Dua pembangkit tenaga semi-abadi, bersama dengan para pemimpin dari 8 suku besar, akan menjadi rumit sekarang. Nudong berkata dengan cemas. Denganku di sini, apa yang kamu takutkan? Klan Jiwa berkata dengan gembira dan tanpa rasa takut. Itu, Penatua Zhu. Mu Yingying juga memperhatikan Penatua Zhu di udara, dan segera berbicara. Ayo pergi, karena Zhu Lao muncul, aku khawatir situasi pertempuran di sini telah diputuskan. Ayo pergi menemui Mu Feng dan mereka berdua dulu, lalu pergi ke daerah gurun. Xiao Yan selesai berbicara dan masuk arah berlawanan dari kuil Medusa. Tepat sebelum pergi, Xiao Yan bergumam ke kuil keluarga Medusa, sepertinya ada suasana yang akrab di kuil ini. Apakah ini ilusi? Bambu Jin, apakah kamu ingin bersukacita dalam perang antara keluarga kerajaan Xuanling kita dan Pavilion Fanxiang? Qin Tianhong meraung dengan mata merah. Sejak munculnya bara bambu ini, hati Qin Tian menjadi agak gelisah. Sefu, pembangkit tenaga listrik semi-abadi saja, telah membuat Qin Tian merasa sedikit lelah, belum lagi dua kaisar pertempuran bintang 9 di antara 8 pemimpin Medusa. Karena energi hitam yang aneh, saya khawatir Qin Tian memiliki sudah hilang. Tapi tidak peduli seberapa bangga Qin Tian, berat dari dua pembangkit tenaga semi-abadi ini harus ditimbang. Selain itu, salah satu dari setengah abadi ini masih beberapa Zhu Jin, yang dikenal sebagai master formasi pertempuran pertama di seluruh Xuantian 3 hari. Hahaha, Qin Tian, Anda tidak perlu menggunakan alasan ini untuk mengancam saya. Anda seluruh keluarga kerajaan Xuanling, hanya ada 2 orang yang dapat mengancam saya sekarang, tetapi sayangnya, Anda bukan keduanya, salah satunya. Setelah Zhu Lao selesai berbicara, dia tertawa dengan wajah lucu, tetapi tidak ada yang berani meremehkan Zhu Lao. Pada saat ini, Lao Zhu berdiri di tengah langit di mana awan petir tertutup rapat dengan awan petir, dan gelombang guntur dan kilat beberapa puluh meter terus-menerus memukulinya, dan kemudian kekuatan guntur yang tampaknya bergejolak perlahan-lahan, diserap olehnya. Di tubuh itu, guntur putih perak kecil tapi menakutkan muncul. Bajingan, Qin Tian mengutuk diam-diam, lalu melirik kelompok Medusa yang diserang oleh naga hitam, dengan penyesalan. Jika naga hitam saat ini diberi waktu, saya khawatir itu bisa langsung mengalahkan 9 pembangkit tenaga listrik keluarga Medusa. Pada saat itu, menambahkan beberapa metode Qin Tian memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuh 9 pembangkit tenaga Medusa, tetapi Qin Tian juga mengetahui situasi saat ini, dan segera tidak ragu-ragu, seolah-olah dia siap untuk bergerak, melakukan apa. Qin Tian, ini bukan kamu yang aku kenal. Aura hitam di tubuhmu sepertinya berbau seperti hantu, kata Zhu Lao diam-diam sambil berdiri di dekat awan petir di langit selangkah demi selangkah. Pikirkan urusanmu sendiri. Qin Tian mendengus dingin, dan kemudian naga hitam yang menyerang dipanggil kembali secara instan. Naga hitam itu mundur dan perlahan menempel di sisi Qin Tian. Aku tidak percaya bahwa Duke Ming dari Dangfu Buming benar-benar berkolusi dengan orang-orang dari dunia hantu. Penatua Zhu menggelengkan kepalanya perlahan, setelah mengkonfirmasi pikirannya. Zhu Jin, kamu ingin berbicara omong kosong, bagaimana dengan raja ini, bukan giliranmu untuk memberitahuku. Qin Tian dengan paksa mendukung, dan kemudian berbicara. Lalu ayolah. Setelah Zhu Lao selesai berbicara,
senyumnya menghilang seketika, dan kemudian dia melambaikan lengan bajunya, dan jaring besar guntur dan kilat diarahkan ke Qin Tian. Kiat untuk mengukir serangga. Qin Tian mengabaikannya, tetapi hatinya sangat terkejut. Karena jaring guntur yang menyerang dari atas awan guntur, aura yang kuat dan mendominasi muncul, menyebabkan Qin Tian mengerutkan alisnya. Aura kuat pada kekuatan guntur tepat untuk menahan hantu. Ini masalahnya. Qin Tian diam-diam berkata di dalam hatinya, dan tidak ada keraguan pada barang-barang di tangannya. Aum, naga hitam itu mengaum, dan ekor naga hitam besar itu berayun dan tiba-tiba menamparkan jaring guntur yang besar. Kamu yang menunggu. Zhu Lao tampaknya telah mengharapkan adegan seperti itu untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat ekor naga hitam menamparkan, dia mengambil tangan, dan jaring guntur besar langsung membungkus naga hitam, ekor naga. Bang bang bang. Jaring guntur yang menakutkan langsung mengikat ekor naga hitam, dan kemudian sisik naga di ekor naga sedikit mengencang. Pandangan yang agak menyedihkan datang dari pupil naga hitam itu. Ho ho ho, setelah ekor naga hitam terbungkus oleh jaring bambu tua, aura murni dan mendominasi muncul dari jaring, dan kemudian tiba-tiba menghilangkan aura hitam dari ekor naga hitam asli. Tidak ada yang tersisa. Sialan, kekuatan macam apa ini? Mata Qin Tian bersinar dengan serius, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Pemimpin, jika Anda tidak bisa melakukannya, mari kita mundur dulu. Raja Xuanling dan yang lainnya telah memasuki kuil Medusa, dan rencananya sudah setengah jalan. Aura inti obat yang berdiri di padang pasir layu, dan kemudian inti obat menggunakan kekuatan jiwanya yang lemah berkomunikasi dengan Qin Tiantong. Hei, sepertinya kita hanya bisa mundur dulu. Qin Tian melirik Zhu Jin tanpa daya, yang berdiri di awan guntur. Pada saat ini, kekuatan tubuh Zhu Jin mungkin melampaui puncak Qin Tian, biarkan sendirian sekarang. Sisi, saat berikutnya, bara bambu di langit seperti dewa guntur, dan tangannya tiba-tiba meremas, dan jaring guntur besar yang melilit ekor naga meledak dalam sekejap. Bum bum bum, dengan cubitan Zhu Jin, ekor naga besar dari naga hitam itu langsung terpotong oleh jaring kecil jaring guntur. Huho, raksasa hitam itu meraung, dan pupilnya sudah penuh darah. Ledakan, keluarga Medusa, paviliun dupa pembakaran, Qin Tian telah menuliskan kebencian ini. Qin Tian tertawa keras, dan kemudian tubuh naga raksasa hitam yang kehilangan ekornya tiba-tiba membengkak. Bang bang bang, api merah api yang menakutkan, ditambah dengan gas hitam yang aneh, melonjak keluar seketika, dan kemudian memenuhi ruang. Pada saat kritis ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa keempat tang-tang benar-benar melompati tembok putih kuil dengan cara khusus dan memasuki kuil Medusa. Kekuatan api dan energi hantu, ada beberapa rahasia di tubuh Qin Tian. Zhu Jin berdiri di langit dan menyaksikan Qin Tian dan rombongannya melarikan diri, tetapi dia tidak menghentikannya, karena Zhu Jin tahu itu, ini bukan waktunya bagi mereka untuk mati. Pergi, Zhu Jin tidak ragu-ragu, cincin kelahiran yang agak indah di tangannya memancarkan cahaya aneh, dan kemudian gulungan putih perak yang berisi kekuatan mengerikan muncul seketika. Sabu-sabu, begitu gulungan putih perak muncul, itu langsung berubah menjadi kilatan petir, seolah menembus langit, menuju ke tempat di mana naga hitam itu meledakkan dirinya dengan kecepatan suara. Bum bum bum, raksasa hitam itu meledakkan dirinya sendiri, dan gas hitam yang aneh serta api yang menakutkan tiba-tiba muncul dari posisinya. Jika kekuatan keduanya dibiarkan menyebar, saya takut wilayah klan Medusa ini akan menyebabkan bencana. Hanya belum menyebar satu titik pun, itu diselimuti gulungan putih perak dari bambu ember. Pemurnian, melihat bahwa ruang di mana naga hitam meledakkan dirinya sendiri diselimuti oleh cahaya pada gulungan putih perak, Zhu Jin mendengus dingin. Cepat, saat berikutnya, gulungan putih perak menyebar seketika, dan kemudian di ruang tertutup, gelombang kekuatan guntur muncul, dan dalam beberapa napas, energi hitam aneh dan api telah lama dimurnikan tanpa jejak. Ambillah. Setelah melakukan semua ini, Zhu Jin berkata perlahan, dan kemudian gulungan putih perak kembali ke tangannya, tetapi pada saat ini, udara hitam merah kecil muncul di gulungan putih perak. Zhu Jin, kenapa kamu di sini? Sefu dan rombongannya baru saja keluar dari masalah ketika mereka berkata kepada Zhu Jin di atas langit. Saya kebetulan lewat, hehe. Zhu tua tersenyum perlahan pada Sefu, dan kemudian menyingkirkan gulungan putih perak dalam sekejap. Bagaimanapun, Sefu adalah rubah tua, jadi tidak sulit untuk melihat rahasianya.
Zutua, bukankah Sefuku tipe pria yang memanfaatkan situasi ini? Sefu sedikit tidak puas. Batuk-batuk-batuk. Zujin mendengar kata-kata itu, dan segera berpura-pura batuk beberapa kata. Ayo turun dan bicara. Setelah itu, Zujin mengatakan sesuatu, dan kemudian 8 pemimpin klan Medusa lainnya mengangguk. Seruling hijau, apakah kamu yakin Xiao Yan dan yang lainnya ada di sini? Tidak jauh dari kuil, di tanah gurun, Mu Feng dan seruling hijau perlahan-lahan maju. Seharusnya benar, menurut apa yang dikatakan ular biru putih, daerah gurun ini berseberangan dengan kuil Medusa, Xiao Yan dan yang lainnya sangat mungkin ada di sini. Seruling hijau menggerakkan bibirnya sedikit, melirik ke langit di kejauhan. Pada saat ini, di langit di atas kuil, awan petir dan ledakan mengerikan perlahan menghilang, tetapi siapapun dapat melihat bahwa fluktuasi mengerikan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik biasa dalam pertempuran. Pinggiran kuil berantakan, percikan energi dari berbagai warna dapat terlihat di mana-mana, dan gurun tenggelam ke berbagai tingkat. Sungguh konfrontasi yang menakutkan. Latar belakang keluarga kerajaan Xuanling dan klan Medusa benar-benar menakutkan, gumam Mu Feng di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, seruling hijau, kenapa kamu tidak memasuki kuil klan Medusa dengan ular biru putih tadi? Bukankah itu tempat suci yang kalian semua impikan oleh manusia ular? Mu Feng berkata setelah ragu-ragu. Bagaimana kamu bisa berpikir itu sesederhana itu? Apakah menurutmu kuil Medusa adalah seseorang yang mengatakan bahwa kamu bisa masuk jika kamu mau? Jangan bicara tentang bahaya di kuil, hanya saja kita Medusa yang menghuni kuil. Leluhur keluarga bukanlah yang bisa aku masuki sekarang. Tapi aku percaya suatu hari nanti aku akan masuk secara terbuka. Terobos batasan darahku sendiri, dan mungkin aku bisa dipromosikan menjadi piton menelan pada saat itu, waktu. Ketika saatnya tiba, aku akan melindungimu. Setelah seruling hijau selesai berbicara, ada senyum manis seperti bulan sabit di sudut mulutnya, yang membuat Mu Feng terlihat sedikit tenang. Sepertinya aku merasakan napas Xiao Yan. Mereka ada di sini, ayo pergi. Saat berikutnya, pupil Green Flute bergerak cepat. Ayo pergi. Mu Feng mendengar kata-kata itu, dan segera melihat sekeliling, tidak ada yang mengikuti seruling hijau. Mu Feng dan yang lainnya ada di dekat sini. Mari kita mencari satu sama lain secara terpisah. Berhati-hatilah untuk tidak menggunakan ki pendendamu, jika tidak maka akan menarik pusat kekuatan klan Medusa, kata Xiao Yan. Xiao Yan dan yang lainnya secara alami tidak melihat bahwa Zutua akhirnya melepaskan klan Medusa, jika tidak, mereka tidak akan begitu berhati-hati di wilayah klan Medusa. Beberapa orang berpisah, dan kemudian masing-masing pergi ke satu arah. Xiao Yan, sebuah suara renyah bergema di benak Xiao Yan. Aku menemukannya. Mu Yingying tersenyum sedikit, dan kemudian dengan cepat datang ke sisi Xiao Yan. Apakah kalian semua baik-baik saja? Xiao Yan melihat bahwa Mu Feng dan Lu Flute baik-baik saja, dan segera menepuk bahu Mu Feng dengan tangan yang besar. Oh, sakit. Mu Feng sangat bekerja sama dengan Xiao Yan, dan saat berbicara, dia bahkan membuat penampilan yang sangat menyakitkan, yang membuat beberapa orang tertawa. Apakah tidak ada seseorang dari kelompok mercenari Blade Darah? Mu Feng bertanya. Mereka terpisah dari kita, dan sepertinya ada sesuatu yang lebih menarik bagi mereka. Xiao Yi mengambil alih. Tidak apa-apa, jangan sampai kita pergi ke padang pasir dan bertemu tangan-tangan beracun. Lagi pula, sebagai rekan tim yang tidak saya percayai, saya tidak berani memberikan punggung saya kepada mereka, kata Green Flute dengan kejam. Karena kita berlima sudah sampai, ayo pergi ke gurun dulu sementara Yu Bo yang bertarung sekarang belum surut. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8. Merasa bahwa sepertinya ada sesuatu yang saya butuhkan di sana. Xiao Yan tersenyum, ada perasaan yang agak panas di pupilnya. Perasaan seperti itu bukan hanya karena nyala api yang menyatu dengan 23 jenis api yang berbeda. Itu juga berasal dari keputusan yang membakar di bagian terdalam tubuh. Mungkin hanya ada satu hal yang bisa menarik begitu banyak Fen Jue. Api suci. Dikatakan bahwa daerah gurun adalah 3 jadi utama di gurun kematian yang sepi ini. Tetapi ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Ayo pergi, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa hal baik, dan kemudian kekuatan kita akan meningkat, bahkan lebih tinggi. Lebih baik untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte dalam beberapa tahun.
Mu Feng memimpin. Pergilah ke sini. Kepala Xiaoyan ditutupi garis hitam, dan kemudian dia berkata kepada Mu Feng, yang salah jalan. Setelah kata-kata itu jatuh, kelompok itu berjalan sangat lambat menuju gurun yang aneh. Di mana daerah yang disebut gurun pasir. Ikuti Qin Tian, jangan biarkan mereka melarikan diri. Kali ini, saya harus membiarkan keluarga kerajaan Xuanling ini melihat kekuatan Salomo kita, dan benar-benar ingin kita membunuh Zhu Jin. Jika bukan karena kekuatan setengah ini Zhu Jin abadi, jika kita pergi 3 kali, itu hanya untuk mati. Liu Kuanfang berkata dengan ekspresi muram, dan setelah berbicara, dia berubah menjadi udara hitam, dan perlahan mengikuti kelompok Qin Tian dengan 2 orang di sekitarnya. Di tempat lain, saat Qin Tian dan rombongannya pergi, klan Medusa dan Zhu Jin juga menghela nafas lega. Klan Medusa Anda tampaknya tidak bersatu seperti yang saya bayangkan. 8 pemimpin Medusa dan Sefu jatuh ke tanah di depan mereka, dan Qin Tian dan kelompoknya juga menghilang tanpa jejak, lalu Zhu Jin berbicara langsung. Batuk, batuk. Sefu batuk keras karena terlalu banyak konsumsi, dan memegang tongkat Jiao Piton yang agak patah di tangannya. Adapun ular pendamping, Xiaolu, ketika ular piton yang menelan dikalahkan, dia sudah dikalahkan. Kembali ke tubuh Sefu untuk pemanasan. Manusia, meskipun Anda membantu keluarga Medusa kami keluar dari pengepungan, saya menyarankan Anda untuk kembali kemanapun Anda berasal. Setiap wilayah keluarga Medusa kami tidak pernah menyambut manusia. Salah satu dari 8 pemimpin di tengah, Mobal menatap Zhu Jin di depannya dengan sedikit ketidakpuasan. Mobar, sombong, tanda seru petik 2, tubuh lemah Sefu berkata dengan tampang kuno. Tuan Ular, Mobal berkata dengan suara yang sedikit bingung, dengan banyak kebencian dalam suaranya. Aku belum mati, beri aku kedamaian, kata Sefu dengan marah. Zhu Jin, apa yang kamu katakan tidak salah, memang ada beberapa pengkhianat dalam keluarga Medusa kita. Sefu juga setuju dengan kata-kata Zhu Jin, dan kemudian murid ular itu perlahan melirik 2 dari 8 pemimpin. Mereka berdua, seorang pria dan seorang wanita. Kekuatan pria di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 8, ia memiliki aura yang kuat di sekujur tubuhnya, dan rambut coklat gelapnya dikenal cukup gagah, sedangkan wanita adalah pembangkit tenaga listrik di tahap tengah. Kaisar Dou Bintang 8, dan kekuatannya juga cukup bagus. Tuan Sefu, kita berdua tidak punya 2 hati. Ini semua kemarahan sialan itu. Dia menjanjikan kita beberapa keuntungan, dan kemudian mari kita bantu dia. Berita bahwa piton 9 warna yang menelan memasuki kuil bocor. Keluar. Dia mencoba berkolusi dengan keluarga kerajaan Xuanling dan Medusa kita untuk bertarung, dan pria ini sangat ambisius, dan sepertinya ingin memerintah seluruh keluarga Medusa kita. Pria dan wanita itu berlutut langsung, dan kemudian tiba-tiba berbicara. Meski keduanya juga merupakan 2 pemimpin suku di antara 9 suku besar Medusa, namun, termasuk di antara 9 suku besar, dan juga cukup rendah. Oleh karena itu, mereka berdua sangat jelas tentang temperamen Sefu dan taktik gemuruh ini. Begitu keduanya menipu dia, akhirnya tidak akan mudah. Aku membaca bahwa kalian berdua adalah pemimpin dari 9 suku utama keluarga Medusa kita. Aku tidak akan menghukummu. Jika kamu melakukan kejahatan lagi, kamu akan dilemparkan langsung ke kerangka 10.000 ular. Kata Sefu dingin. Suara dalam suara-suara yang tak henti-hentinya membuat mereka berdua merasa sedikit lebih baik. Karena ini masalahnya, inilah saatnya untuk memahami interior klan Medusa kita. Meskipun Nudong ini hanya Kaisar Dou Bintang 9 Bintang 4, dia diam-diam telah banyak bekerja sama dengan keluarga kerajaan Xuanling tahun ini, dan saya khawatir kekuatan bawahannya tidak cukup meremehkan. Tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan Nudong ini, dan kemudian menanganinya sesuai dengan aturan klan. Raja Ular juga berkata, dan Raja Ular sudah lama tidak terbiasa dengan tindakan Nudong. Tekan ke bawah, setelah semua, dalam hal bertarung sendirian, Raja Ular bukanlah lawan Nudong. Hahaha, cari aku, jangan cari, aku tidak diundang. Senyum mengerikan muncul dari gurun, dan kemudian sosok kekar muncul. Orang ini adalah Nudong, tetapi di sebelah Nudong, 3 bintang tengah 8 Dodi dan 5 bintang 7 Dodi kuat segera muncul. Pada saat yang sama, di samping Nudong itu, seorang pria yang diselimuti energi hitam terlihat sangat aneh. Nudong, pupil Raja Ular menyusut dengan kencang, jelas tidak mengerti mengapa Nudong ini berani muncul saat ini. Di sini,
Saat ini, mereka telah mengumpulkan hampir pusat kekuatan puncak klan Medusa, serta Zujin, pembangkit tenaga listrik setengah abadi, 6 Kaisar Dou bintang 8, 2 Doudier bintang 9, dan 2 pembangkit tenaga listrik setengah abadi. Apakah Timur yang marah ini adalah air otak? Tidak, dan Nudong sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Orang ini pasti tidak akan bertujuan apa-apa. Dia berani datang hari ini, dan dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Murid Raja Ular berbalik dengan cepat. Orang-orang ini tidak, meskipun kekuatannya sebagian besar adalah Kaisar Dou bintang 7 dan Kaisar Dou bintang 8, tidak ada yang aneh tentang itu. Raja Ular menggelengkan kepalanya sedikit dan melihat beberapa bawahan di sekitar Nudong. Saat berikutnya, murid Raja Ular tiba-tiba menjadi serius. Karena saat ini, ketika mata Raja Ular melirik sosok Na, yang dikelilingi oleh Ki Hitam, di sekitar Nudong, rasa krisis yang kuat muncul dari pria berbaju hitam. Susu, dengan kekuatan hanya peringkat 4, kamu juga ingin menyelidiki pelindung ini. Di bawah jubah hitam pria berbaju hitam, suara suram datang. Begitu kata-kata itu jatuh, kabut hitam aneh muncul dari tubuh pria berbaju hitam itu, dan kemudian menyerang Raja Ular. Kabut hitam baru saja muncul dari tubuh pria berbaju hitam, dan itu berubah menjadi rantai gelap dengan warna hitam pekat. Rantai hitam pekat tiba-tiba keluar dari kabut hitam, dan kecepatannya sangat cepat, dengan sedikit suara angin pecah, dan datang ke Raja Ular dalam sekejap. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Raja Ular saat ini telah menyia-nyiakan banyak dendam di tubuhnya, dan rasa dingin melonjak ke dalam hatinya. Dia tahu itu jika dia tertangkap oleh kegelapan yang aneh ini jika rantainya mengenai, saya takut saya harus mengupas lapisan kulit. Zujin mendengus dingin, dan gelombang tak terlihat langsung mengenai rantai gelap. Bum bum bum, rantai gelap meletus dengan cahaya dingin yang menyilaukan, dan kemudian secara langsung mengguncang fluktuasi Zujin yang tak terlihat. Saat berikutnya, rantai gelap menyapu dengan kecepatan tinggi, dan langsung mencapai 3 kaki di depan Raja Ular. Bajingan, Raja Ular berkeringat deras, dan ketika dia akan memulai pertahanan Doki-nya, telapak tangannya yang pucat langsung memegang rantai gelap dengan kuat. Siapa kamu? Zujin muncul dengan aneh di samping suku ular, memegang rantai gelap di tangannya, dan kemudian berbicara langsung. Namun, di atas rantai gelap, Ki Hitam suram terus muncul, mencoba mengikis Zulao. Bagaimana Zulao bisa membiarkan Ki Hitam ini berhasil? Segera, aura tiba-tiba disebutkan, dan kekuatan guntur mengerikan muncul, dan kemudian langsung melawan udara gelap. Berbahaya, Raja Ular terkejut, lalu menyeka keringat di dahinya. Rantai gelap itu berdiri 2 meter di depan Raja Ular. Jika bara bambu terlambat setengah detik, saya khawatir kepala Raja Ular akan ditusuk oleh rantai gelap yang tajam dalam sekejap. Susu, layak menjadi pembangkit tenaga listrik setengah keabadian. Di bawah jubah hitam pria berbaju hitam, ada seringai aneh, dan suaranya terkadang dekat dan terkadang jauh. Tapi, sekarang biarkan aku melihat bagaimana kamu menghadapinya. Saat berikutnya, pria berbaju hitam itu mencibir. Dengan tawa pria berbaju hitam, rantai gelap yang dipegang Zujin dengan kuat di telapak tangannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam yang mengerikan, membuat langit yang telah pulih menjadi cerah langsung suram. Trik mengukir serangga, Zujin mendengus dingin, dan kemudian kekuatan guntur putih perak muncul, dengan kuat menekan cahaya hitam mengerikan di tangannya. Bum bum bum, saat berikutnya, kekuatan guntur putih perak dan tenda hitam meledak seketika. Gelombang panas berputar-putar, menyebabkan suhu ruang ini meroket. 8 pemimpin lainnya di samping memandang Zujin, dan ruang tempat Zujin berada menjadi kabur dan terdistorsi karena suhu. Sial, di mana Nudong ini menemukan penolongnya? Kekuatannya sebenarnya dapat diikat dengan Zujin di tingkat setengah abadi. Meskipun itu hanya trik sederhana, tetapi dengan mata tua Sefu, tidak sulit untuk melihatnya, beberapa hal. Pria berbaju hitam ini dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan Zujin, yang memiliki master formasi pertempuran pertama Suantian, dan kekuatannya secara alami setengah abadi. Terlebih lagi, aura hitam pada pria berbaju hitam itu sangat menakutkan dan menakutkan, membuat Sefu sedikit menggigil. Namun, ki hitam aneh pada pria berbaju hitam ini tampaknya persis sama dengan ki hitam di tubuh Qintian sekarang. Bahkan ki hitam pria berbaju hitam ini lebih menakutkan daripada Qintian. Kata Sefu sedikit.
Bang bang bang. Setelah pertarungan sederhana, Zhu Jin dan pria berbaju hitam itu minggir. Tapi yang mengejutkan Zhu Tua adalah energi hitam aneh pada pria berbaju hitam itu sangat menakutkan, dan kekuatan guntur di tubuh Zhu Jin sedikit bergetar. Nudong, kamu sangat berani. Beraninya kamu bergabung dengan orang luar untuk campur tangan dalam urusan klan Medusa kita. Sefu, dengan tubuh layu tegak, menghadapi tuan rumah yang marah dan kekar. Sefu, yang lain tidak tahu, tapi aku tahu bahwa kamu memegang ular biru putih dan piton menelan 9 warna yang memasuki kuil kali ini dengan sangat tinggi. Penguasa tertinggi klan Tusa adalah biru ular putih, dan saya yakin ini jelas bagi Anda semua. Tapi sekarang ular biru putih telah dihapuskan, saya khawatir raja masa depan klan Medusa akan diganti. Nudong mengangkat kepalanya sedikit, lalu menatap ular itu. Di masa lalu, Nudong harus menghindari 3 poin ketika dia melihat ular ini. Bagaimanapun, kekuatannya bisa disebut yang terkuat di antara klan Medusa. Tapi sekarang berbeda, dengan pria kuat berbaju hitam dari Istana Jiwa di sisinya, kepercayaan diri Nudong juga penuh. Tepat setelah kata-kata Nudong selesai, murid dari beberapa dari 8 pemimpin di belakang Sefu berubah, tampaknya setuju dengan kata-kata Nudong. Saya secara alami akan mencari keadilan untuk Xiao Qing dalam masalah ini. Namun, Nudong, kali ini, Anda masih berpikir tentang posisi penguasa klan Medusa saya. Watak Anda rusak, adalah tidak lagi cocok untuk klan Medusa kami, dan sekarang saya mengumumkan bahwa saya akan mencabut Anda dari posisi pemimpin suku Avengers, dan menangkap dan menanganinya sesuai dengan aturan klan. Kata Sefu dengan suara agung. Kali ini, saya hanya perlu membersihkan keluarga Medusa yang tidak mematuhi saya, dan saya secara alami akan mengambil alih sisanya. Dan saya percaya bahwa di bawah pemerintahan saya, keluarga Medusa akan benar-benar lebih makmur dari sebelumnya. Hahaha, Nudong tiba-tiba tertawa, dan senyum mengerikan muncul. Semuanya, jangan berada di tim yang salah. Sefu sepertinya menyadari bahwa pria dan wanita yang berkolusi dengan Nudong memiliki pemikiran lain di belakangnya, dan segera angkat bicara. Lupakan saja, seorang pria dan 1 wanita di antara 8 kepala suku juga terdiam di saat berikutnya, karena mereka tahu bahwa begitu mereka berdiri di tempat yang salah, mereka tidak akan pernah berbalik. Mengapa begitu banyak omong kosong? Lakukan. Pria berbaju hitam dengan suara suram itu datang dari balik jubah hitam, dan kemudian tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Tembak, serahkan 8 pemimpin kepadaku. Adapun 2 pembangkit tenaga semi abadi, aku khawatir aku akan merepotkan orang dewasa. Dongdong dengan hormat berkata, karena dia tahu bahwa setelah pertempuran hari ini, raja dan bandit pasti akan dikalahkan. Susu, 2 pembangkit tenaga semi abadi. Di bawah jubah hitam pria berbaju hitam, kabut hitam yang sangat menakutkan muncul, dan kemudian langsung menutupi seluruh tubuh. Sekumpulan kabut hitam, kedap udara, seperti sumber segala kejahatan. Pria berbaju hitam ini, tidak mudah. Zhu Jin berkata dengan suara yang dalam. Jelas, bahkan dengan kekuatan Zhu Jin Bengxian, akan sedikit sulit untuk berurusan dengan pria berbaju hitam, apalagi ular itu. Pergi. Pada saat berikutnya, Nudong menyerang dengan beberapa orang di sekitarnya, tanpa memberi 8 pemimpin kesempatan untuk bernafas. Sempoa kecil di hati Nudong cukup bagus, karena 8 pemimpin ini, tepat setelah pertempuran dengan Qintian, memiliki ki pendendam mereka mengambang di tubuh mereka. Yang paling penting adalah mereka tidak berada di puncaknya. Selama pertempuran, terlalu banyak daya yang dikonsumsi, jadi Nudong berani melakukannya. Apa yang tidak diharapkan Nudong adalah bahwa bara bambu setengah abadi di paviliun dupa pembakaran benar-benar terbunuh di tengah jalan. Kekuatan setengah abadi, bahkan di Suan Santian ini, dapat langsung berjalan ke samping, dan tidak ada sekte yang akan mengatakan sepatah kata pun. Jika bukan karena orang dari Istana Jiwa di sampingnya yang mengatakan dia percaya diri, dia tidak akan berani menyerang dengan gegabah jika dia memberikan 10 keberanian kepada Nudong, karena begitu dia gagal, aku takut situasi Nudong akan hancur. Kamu hentikan mereka, Zhu Jin dan aku akan berurusan dengan pria berbaju hitam. Sefu berkata sedikit, dan perasaan kuat di luar dan di tengah muncul di hati 8 pemimpin. Tuan Sefu, apakah Anda baik-baik saja? Kata Meilan, jelas sedikit khawatir. Tidak apa-apa, kalian baru saja menghabiskan banyak kekuatan,
jadi seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk berurusan dengan kelompok Nudong. Sefu tidak berhenti, melompati gurun dan naik ke langit. Napas Sujin dan pria berbaju hitam tiba-tiba disebutkan, dan mereka juga naik ke langit. Kamu, 8 pemimpin Medusa, bukanlah lawan dari kelompok Nudong. Jika kalian berdua tidak mengulurkan tangan untuk membantu mereka, aku khawatir 9 suku Medusamu akan berkurang banyak hari ini. Hei, jubah hitam orang itu ada di langit, dan biarkan angin bertiup, jejak udara hitam substantif menyebar ke langit, membuat langit yang sudah tidak jelas ini agak aneh. Itu tidak akan membuatmu khawatir tentang itu. Sefu menghadapi pria aneh berbaju hitam ini, momentumnya tidak melemah sedikit pun, dan dia melepaskan ramuan dari tangannya, dan kemudian matanya memancarkan sedikit rasa sakit, tanpa ragu-ragu, langsung telan. Setelah menelan pil obat ini, energi dendam di tubuh Sefu dengan cepat pulih, dan hampir 50% pulih dalam waktu singkat. Hanya 50%. Melihat ini, Zhu Jin membuka mulutnya sedikit. Yah, orang ini tidak mudah dihadapi. Sefu menoleh dan berkata kepada Zhu Jin setelah mendengar ini. Sepertinya hari ini akan menjadi panen yang cukup besar. Susu. Dalam kabut hitam, dia tiba-tiba mengembun menjadi seorang pria berbaju hitam, tetapi wajah pria berbaju hitam itu diselimuti warna hitam, sangat terbuka, sepasang mata merah. Kalau begitu mari kita rayakan kematian. Kabut hitam tiba-tiba berubah menjadi sosok manusia, dan kemudian pria berbaju hitam itu meraung, dan suaranya penuh dengan niat membunuh yang mengejutkan. Wilayah keluarga Medusa saya, bagaimana Anda bisa menjadi sombong? Sebuah suara yang dalam muncul dari mulut Sefu, dan suara itu juga penuh dengan kemarahan besar dan niat membunuh. Beri aku waktu. Kekuatan jiwa Zhu Jin dan Sefu langsung berkomunikasi, dan kemudian Sefu sedikit mengangguk. Bentuk paling kuat dari divisi formasi pertempuran bukanlah berkelahi dengan orang-orang, dan berdasarkan kekuatan mentalnya yang luar biasa, ia dapat menulis formasi yang sangat bertanggung jawab, sehingga mencapai efek menyerang dan membela atau membunuh musuh dalam satu. Ambil hidupmu. Pria berbaju hitam itu meraung, dan kemudian dia berhenti berbicara omong kosong, dan cahaya hitam yang mengerikan tiba-tiba meletus di sekitar sosok itu. Dengan munculnya cahaya hitam ini, di langit saat ini, sudah ada 5 jari yang tidak terlihat. Dan pria berbaju hitam itu juga anehnya tidak terlihat. Still, Sefu berkata sedikit, dan kemudian telapak tangannya yang layu tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan kemudian bergerak menuju kekosongan di sisi kiri tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, kekosongan yang diserang Sefu masih kosong di detik pertama, tetapi di detik berikutnya, sosok pria berbaju hitam muncul seketika, dan kemudian tinju mengerikan menghantam pria berbaju hitam itu. Rantai gelap tersedak di atas tinju Sefu, kekuatan hidup dan mati yang agung menutupinya, dan kemudian membuat suara yang mengejutkan dengan rantai yang terbungkus udara hitam. Bang bang bang, pertempuran pertama antara keduanya, di tengah pertempuran, riak hitam dan putih yang menakutkan terus menyebar kemana-mana. Susu, layak menjadi yang terkuat dari klan Medusa. Pria berbaju hitam itu juga tersenyum muram, tampaknya tidak berpikir bahwa dia bisa membunuh Sefu dengan pukulan ini. Jika tidak, Snakefu adalah yang terkuat dari klan Medusa, kekuatan Beng Xian juga konyol. Minum. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba minum, dan kemudian rantai hitam yang melingkari tangannya menghilang seketika, digantikan oleh gas hitam yang aneh. Bang bang bang. Tinju Sefu dengan angin kencang yang menakutkan menghantam ki hitam aneh di saat berikutnya, seperti memukul spons lembut pada spons, dan kemudian ki hitam aneh menghilang seketika. Cak, pada saat berikutnya, di atas kepala Sefu, rantai gelap dan sosok pria berpakaian hitam muncul. Kali ini, cahaya dingin muncul di tepi tajam rantai gelap, seolah-olah satu pukulan bisa membunuhnya. Ular sudah mati. Sabu, serangan di tangan Sefu belum berakhir, dan pria berbaju hitam muncul di atas kepalanya, menyebabkan Sefu tiba-tiba meningkatkan tekanan. Namun, Sefu juga tidak ragu-ragu. Staf piton banjir, yang memiliki celah samar di tangannya, tiba-tiba terangkat, dan langsung menyerang dengan rantai gelap. Bum bum bum, ujung tajam dari rantai hitam itu langsung menyentuh kepala ular dari staf piton Jiao. Sabu-sabu, rantai gelap dengan angin yang mengejutkan, menyerang dengan kejam pada staf Jiao piton. Serangan di tangan Sefu berakhir dalam sekejap, dan kemudian dia mendukung staf piton Jiao dengan kedua tangan, dan tekanan luar biasa tiba-tiba muncul dari ujung tajam rantai gelap.
Hahaha, Shefu, jangan mati. Di bawah jubah hitam pria berbaju hitam, senyum suram keluar, dan kemudian dia meningkatkan kekuatan di tangannya. Sialan, Shefu berteriak keras, dan kemudian dia mengeluarkan banyak dendam, tetapi karena alasan ini, sosoknya perlahan dipaksa mundur oleh pria berbaju hitam. Bahkan memegang staf piton Jiao di tangannya cukup sulit. Jika aku berada di puncakku, aku khawatir aku masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Sekarang, masih terlalu enggan. Shefu tersenyum pahit di dalam hatinya. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Ini tidak bisa disalahkan untuk Shefu. Lagi pula, setelah pertempuran dengan Qin Tian barusan, semangat juang di Shefu hampir habis. Obatnya pil telah memulihkan 50% dari kekuatannya, dan saya khawatir itu akan langsung dikalahkan oleh pria berbaju hitam ini. Snakefu, yang berjuang untuk mendukung, berbalik untuk melihat Zhu Jin di belakangnya. Pada saat ini, Zhu Jin memiliki gulungan putih perak di atas kepalanya, dan di atas kepalanya, sebuah kekuatan yang tampaknya substantif dengan cepat mengalir ke gulungan putih perak. Melihat sedikit ke atas, Shefu melihat bahwa pada gulungan putih perak, serangkaian rune yang sangat kompleks muncul, dan kemudian ketika murid baru saja melihat gulungan putih perak, ketakutan muncul. Itu adalah master formasi pertempuran, kekuatan formasi. Serangan di tangan Shefu hampir berakhir, dan setelah beberapa saat, dia akan sepenuhnya dikalahkan oleh pria berbaju hitam, tetapi mulutnya sedikit terbuka. Pria berbaju hitam itu tidak tahu mengapa Shefu terganggu oleh pertempuran, jadi dia mengikuti tatapan Shefu. Gulungan putih perak yang memancarkan kekuatan misterius terletak di atas bara bambu, dan kemudian pupil merah pria berbaju hitam tiba-tiba menyusut kekuatan master formasi pertempuran. Begitu pria berbaju hitam selesai berbicara, ketakutan dari lubuk jiwanya muncul dari bawah tubuhnya yang ditutupi oleh jubah hitam. Karena ide pria berbaju hitam tadi adalah untuk mengalahkan Shefu ini terlebih dahulu. Lagi pula, setelah pertempuran tadi, Shefu sudah memiliki banyak luka di tubuhnya, dan energi dendamnya sudah habis, jadi lebih baik untuk menghadapinya. Sejauh ini dia melupakan Zhu Jin. Zhu Jin dikenal sebagai master formasi pertempuran pertama di seluruh Suan Santian. Selama Zhu Jin diberi waktu yang cukup, apalagi setengah abadi, saya khawatir ketiganya dapat dengan mudah ditangani. Ini adalah bagian yang menakutkan dari master formasi Dou. Susu, aku benar-benar lupa tentang bara bambu ini. Di bawah jubah hitam, niat membunuh yang serius muncul. Melihat ini, Shefu segera menyelesaikan tugas menunda waktu. Sosok itu tiba-tiba bergetar, dan perubahan kekuatan yang mengerikan menghilangkan serangan pria berbaju hitam itu. Tidak masalah di mana kamu berada. Aku di penjara di wilayah gunturku. Saat berikutnya, murid Zhu Jin di belakang Shefu tiba-tiba terbuka, dan semangat juang yang mengerikan merembes keluar, dan dengan itu datang lagi kekuatan spiritual yang besar. Sabu-sabu, saat Zhu Jin membuka matanya, gulungan putih perak di atas kepalanya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat terang, dan kemudian kekuatan yang agak misterius terpisah dari gulungan putih perak, dan kemudian menghadap pria itu, hitam meledak dari tempat dia berada. Sial, aku bahkan tidak bisa bergerak. Setelah Shefu melepaskan diri dari serangannya sendiri, pria berbaju hitam itu menyerah begitu saja untuk menyerang Shefu. Karena Shefu saat ini sudah berada di akhir zaman, garis orang-orang berbaju hitam cukup takut. Kekuatan tak terlihat terpisah dari gulungan perak putih, dan kemudian semburan cahaya terang tiba-tiba membungkus pria itu dengan warna hitam, menyebabkan pria berbaju hitam itu melambat. Leiyu, kondensasi, pupil Zhu Jin menyusut dengan kencang, dan kekuatan hitam dan putih ulang tahun yang sangat menakutkan muncul di matanya, dan kemudian kekuatan pada gulungan putih perak mengenakan pakaian hitam. Merayap di sekitar orang-orang. Kekuatan macam apa ini? Pria berbaju hitam menemukan bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat menembus cahaya yang menyilaukan, dan segera ada jejak kejutan di bawah jubah hitam, dan kemudian ada sedikit keraguan pada pupil merah itu. Sabu-sabu, tepat ketika pria berbaju hitam itu ragu-ragu, cahaya yang menyilaukan langsung membungkus pria itu dengan warna hitam, dan kemudian cahaya perak yang aneh muncul di jarak hampir beberapa ratus meter di sekitar pria berbaju hitam itu. Apakah ini Leiyu? Dikatakan bahwa master formasi tempur Zhu Jin memiliki beberapa formasi yang cukup untuk mengancam makhluk abadi yang bertarung. Formasi Leiyu ini adalah salah satunya. Kekuatan atribut guntur telah mendominasi, sejak zaman kuno,
dan dengan kekuatan yang melumpuhkan di guntur, saya khawatir pria berbaju hitam akan menderita. Sefu minggir dan menatap kebuntuan dengan pria berbaju hitam. Bambu ember membuka mulutnya perlahan. Susu, aku tidak menyangka itu akan dihitung. Pria berbaju hitam itu berada di area lapangan guntur saat ini, dan badai petir puluhan meter terus muncul di area lapangan guntur, memancarkan teror ekstrim dari sana. Dalam kekuatan guntur yang berfluktuasi, pria berbaju hitam merasakan tekanan besar. Identitas master formasi pertempuran pertama di Santian benar-benar luar biasa. Pria berbaju hitam itu berkata dengan muram, tetapi ada sedikit kewaspadaan dalam suaranya. Orang berbaju hitam harus berhati-hati. Lei Yu, bersihkan semuanya. Kekuatan jahat, cepat kembali dan bubar. Suara agung Zhu Jin memenuhi seluruh langit, dan kemudian sosok itu berkedip seketika, dan menghilang ke langit pada saat berikutnya. Dia telah memasuki Thunderfield Array dan telah menguasai pusat formasi. Susu, Zhu Jin, statusmu sebagai master formasi pertempuran nomor 1 di Tian, pelindung ini harus mengakui bahwa itu sangat menakutkan, tetapi jika Anda berpikir bahwa Anda ingin menaklukkan saya dengan mengandalkan formasi belaka, maka itu sungguh luar biasa. Pria berbaju hitam itu berkata dengan mengerikan. Menundukkan. Hahaha, orang-orang dari dunia hantu juga layak mengatakan hal seperti itu kepada orang-orang kita dari Santian. Kalian orang-orang dari dunia hantu telah membantai banyak manusia dari dunia misterius kita, dan saya bisa, jangan lakukan kali ini. Ini hanya untuk membalas dendam bagi mereka yang mati. Zhu Jin disembunyikan di barisan medan guntur ratusan meter, dan suaranya menyebar dari medan guntur, sehingga pria berbaju hitam itu tidak dapat membedakan yang spesifik, lokasi Zhu Jin. Kalau begitu ayo, beritahu kamu bahwa orang-orang di dunia hantu saya tidak sebanding dengan Anda Santian. Adapun mereka yang meninggal, mereka telah diserap oleh kami dan diubah menjadi bagian dari kekuatan kami. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Hahaha, setelah pria berbaju hitam itu selesai berbicara, tubuh yang ditutupi oleh jubah hitam itu langsung bergetar, dan kemudian saat berikutnya, kegelapan yang mengerikan tiba-tiba meletus. Mang, kemudian sosok pria berbaju hitam menghilang tanpa jejak, digantikan oleh kabut hitam yang sangat aneh. Di kabut hitam, ada fluktuasi yang mengerikan, dan di atas kabut hitam, sepasang pupil merah muncul. Pada saat sepasang pupil merah muncul, teror di sekitar mereka memancarkan udara dingin. Ini benar-benar dari dunia hantu. Tetapi mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah? Zhu Jin bersembunyi di area lapangan guntur, dan sosoknya terus bergerak, untuk mencegah dunia hantu menemukan posisinya. Susu, dalam kabut hitam, yin dan angin yang tak terhitung jumlahnya melolong, membuat identitas misterius pria berbaju hitam itu semakin membingungkan. Meskipun orang ini memiliki energi hantu yang sangat kuat, dia tidak terlihat seperti orang dari dunia hantu. Apa identitas orang ini? Zhu Jin dengan cepat memikirkannya. Jelas, Zhu Jin telah bertarung melawan makhluk di dunia hantu dan beberapa hantu yang kuat, tetapi dia belum pernah melihat orang berpakaian hitam seperti itu sejak zaman kuno. Orang-orang ada seperti ini, sehingga mereka ragu-ragu tentang identitas pria berbaju hitam itu. Sabu, tepat ketika Zhu Jin ragu-ragu untuk berpikir, di dalam area lapangan guntur yang menyilaukan dengan ukuran puluhan meter dirasuki langsung dari atas area lapangan guntur. Kabut hitam aneh itu meledak. Rentan. Dalam kabut hitam, sebuah suara aneh muncul, dan kemudian rantai gelap yang mengerikan tiba-tiba muncul di kabut hitam yang aneh. Di atas rantai gelap, kekuatan hitam dan putih yang agak menyilaukan muncul. Kemudian, di tepi tajam rantai hitam, cahaya dingin yang menyilaukan muncul, dan kemudian dengan niat bertarung yang mengejutkan, tiba-tiba menghantam kekuatan guntur. Bum bum bum. Kekuatan guntur bertabrakan dengan rantai, dan kekuatan yang sangat menakutkan meledak dalam sekejap, tetapi untungnya gelombang ini berada di barisan bidang guntur, sehingga tidak menyebar terlalu jauh, tetapi masih pecah. Luar biasa fluktuasi menyebabkan sekelompok orang yang bertarung di tanah gurun menghentikan gerakan mereka dan melihat ke atas ke area di langit yang diselimuti cahaya putih perak. Apakah orang dari aula jiwa ini dapat diandalkan? Terlalu banyak untuk berurusan dengan dua dewa sendirian. Kata Kaisar Dou Bintang 8 yang kuat di samping Nudong. Jangan khawatir, dia harus bebas mengambil tindakan balasan, bagaimanapun juga, dia adalah orang dengan kekuatan itu. Ketika Nudong mendengar kata-kata itu,
dia langsung melirik bawahannya, dan orang yang berbicara itu dianggap orang kepercayaannya, dan kemudian berkata, "Semoga." Zodiak Dodi bintang 8 berkata, dan kemudian menatap 8 pemimpin Medusa di depannya. Jika bukan karena fakta bahwa 8 pemimpin ini baru saja kehilangan kekuatan mereka dalam pertempuran dengan Qintian, aku khawatir orang-orang Angdong tidak akan mampu mengatasinya, tetapi meskipun demikian, itu akan cukup sulit bagi masyarakat Angdong untuk menghadapi para pemimpin dari 8 suku Medusa. Siapa pria berbaju hitam ini, yang sebenarnya bisa bertarung melawan 2 pembangkit tenaga semi-abadi dengan kekuatan 1 orang, meskipun kekuatan Sefu hanya 50%. Mobile ragu-ragu. Ayo singkirkan geng Engriis ini sesegera mungkin, jika tidak maka akan berubah nanti. Murid Raja Ular tiba-tiba menyusut, dan untuk beberapa alasan, dia merasakan gelombang ketakutan yang luar biasa dari kabut hitam aneh di Thunderfield. Arai, susu, itu layak menjadi bara bambu. Di barisan bidang guntur, mata merah di kabut hitam meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan kemudian langsung menarik rantai gelap ke dalam kabut hitam. Pukulan pendek tadi sepertinya seri, tetapi hanya Hei Wu yang tahu bahwa jelas bahwa dialah yang kalah. Pada saat ini, dia sudah dalam formasi Zujin. Dalam formasi ini, kekuatan Zujin telah diperbesar tanpa batas, dan saya khawatir itu dekat dengan pembangkit tenaga listrik Fighting Immortal yang sebenarnya. Half Immortal dan Dou Immortal, ini adalah konsep yang sama sekali berbeda. Pembangkit tenaga listrik semi-abadi, kekuatan hidup dan mati telah lahir di dalam tubuh, meskipun menyatu, tetapi tidak pernah mengambil langkah itu. Perpaduan sempurna antara hidup dan mati, melelehkan diri Anda ke surga dan bumi. Pada saat itu, Anda akan dapat membalikkan sungai dan laut di bagian atas benua Dodi, dan melemparkan batu dan tanah longsor dengan tangan Anda. Terlebih lagi, kelahiran, penuaan, penyakit dan kematian antara surga dan bumi tidak dapat lagi terikat, dan pada saat itu, kita dapat mencapai umur panjang yang sama dengan surga. Ini adalah kengerian nyata dari para abadi yang bertarung. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Sefu, turun dan atur pertikaian klan Medusamu, cukup dengan aku di sini. Dalam susunan medan guntur, dia berkata perlahan. Hati-hati, orang ini bukan lampu hemat bahan bakar. Sefu menjawab, dan segera sosoknya meledak ke udara, karena dia tahu bahwa saat ini, semangat juang di tubuhnya tidak lagi cukup untuk menopang setengah ini, pertempuran menakutkan tingkat abadi. Tetap di sini hanya akan membuat Zujin lebih sulit, jadi dia turun untuk memadamkan pertikaian keluarga Medusa. Susu, Zujin, kamu begitu yakin bahwa kamu ingin menaklukkanku dengan kekuatanmu sendiri. Di ruang di mana langit diselimuti oleh susunan bidang guntur putih perak, kabut hitam mencibir. Guntur telah menjadi musuh ki hitam aneh ini di tubuhmu sejak zaman kuno, jadi aku memiliki keyakinan penuh untuk menaklukkanmu. Zujin mendengar kata-kata itu, dan segera tidak menghindar, dan langsung muncul di sisi berlawanan dari hitam, kabut dalam tubuh itu, perpaduan sempurna antara kekuatan hitam dan putih hidup dan mati, rusa roh hitam dan putih membuat tubuh yang dikelilingi oleh kekuatan guntur sangat mencolok. Kalau begitu mari kita coba, itu kekuatan gunturmu, atau itu klan jiwaku. Dalam kabut hitam yang aneh, gelombang ekstrim tiba-tiba muncul, dan kemudian dalam kabut hitam yang menakutkan, tiba-tiba muncul 3 rantai dikelilingi oleh hitam pekat, udara muncul. Di atas rantai, di mana bilah tajam berada, cahaya dingin meledak, seperti senjata ajaib yang dapat membunuh orang dalam sekejap. Klan jiwa, dengan suara yang berasal dari kabut hitam, tubuh Zujin tiba-tiba bergetar, dan kemudian menjadi tenang kembali. Kata klan jiwa mewakili dan kekuatan macam apa, Zujin sangat jelas. Kekuatan keseluruhan klan jiwa, saya khawatir bahwa 4 benua di atas benua Dodi adalah keberadaan yang ditakuti banyak orang. Karena klan jiwa mereka sangat misterius, tetapi mereka sangat rendah hati, dan tidak pernah ada skandal, tetapi setiap kali klan jiwa yang kuat muncul, mereka dapat langsung menjadi terkenal dan terkenal. Sialan, kekuatan pria berbaju hitam ini mungkin setara denganku. Dia hanya pria kuat semi-abadi, tetapi jika dia benar-benar klan jiwa, aku takut bahkan aku harus takut padanya, tapi bagaimana dia bisa berada di tubuhnya? Memiliki ki hitam yang aneh. Ki hitam ini jelas merupakan ki hantu. Serangan yang digunakan oleh orang misterius ini sangat mirip dengan serangan klan jiwa. Apakah dia membingungkan orang atau? Zujin ragu-ragu.
Karena dia tahu bahwa energi klan jiwa ini sangat besar. Saya khawatir di seluruh benua Dodi, hanya ada satu tangan keberadaan. Jika mereka memprovokasi mereka, saya khawatir status pavilion Fenxian juga akan dalam bahaya. Susu. Dalam kabut hitam yang aneh, sepasang pupil merah langsung meledak dengan cahaya dingin yang suram, dan kemudian 3 rantai gelap di sekitar tubuh bergerak, kecepatannya meroket dan melesat ke bara bambu. Orang tua, dimanapun kamu berada, tempat ini adalah wilayah kita. Setelah berpikir sebentar, Zhu tua tampaknya telah membuat keputusan dan meraung pada kabut hitam yang aneh. Begitu kata-kata Zhu Lao jatuh, kekuatan guntur di sekujur tubuhnya dengan cepat mengalir ke tubuhnya seperti mata air. Mengikuti aliran ini, jejak energi hitam perlahan muncul di tubuh Zhu Lao. Jejak energi hitam ini, jika Anda tidak memperhatikan, saya khawatir itu akan menyebabkan banyak kerusakan pada Zhu Jin. Setelah melakukan semua ini, 3 rantai dengan energi hitam yang menyilaukan telah datang ke Zhu Laoyan, dan bila rantai mengarah ke Zhu Lao, seolah-olah mereka dapat langsung menembus tubuh Zhu Lao di saat berikutnya. 3 guntur menghantam langit. Sebuah teriakan keras tiba-tiba muncul dari mulut Zhu Lao. Suara paksaan yang menakutkan langsung bergema di seluruh jajaran bidang guntur, membuat kekuatan guntur di ruang ini menjadi sangat maniak. Sabu-sabu. Pada saat berikutnya, ki pertempuran putih perak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari segala arah area lapangan guntur, dan kemudian dengan cepat terbentuk langsung di depan Zhu Lao. Semua kekuatan guntur berkumpul di depan Zhu Lao, dan kemudian kekuatan guntur itu tampaknya memiliki kehidupan. Ketika mereka melihat bahwa rantai hitam memiliki 3 garis, kekuatan guntur langsung dibagi menjadi 3 garis. Sudah terlambat untuk mengatakannya. Dalam waktu singkat, di depan Zhu tua, 3 pilar guntur menyilaukan yang menghubungkan seluruh ruang arai bidang guntur muncul dengan mengesankan. Pergi. Zhu Lao tahu bahwa meskipun dia tidak tahu apa itu kabut hitam, dia tidak boleh meremehkan ketiga rantai ini, jika tidak dia hanya akan menderita. Mengikuti perintah Zhu tua, punggung tangannya menyapu 3 rantai hitam, dan 3 pilar guntur yang mempesona di depan Zhu tua tiba-tiba tersapu dengan aura yang menakutkan. Itu adalah 3 rantai gelap. Bum bum bum. Dalam sekejap, serangan keduanya meledak langsung sedikit pun. 3 rantai gelap meletus dengan teriakan yang sangat keras, dan kemudian di atas rantai, napas orang mati merembes keluar, membuat ruang formasi lapangan guntur terlihat sedikit sunyi. Namun, energi hitam aneh di atas rantai itu perlahan ditelan oleh kekuatan guntur di atas pilar guntur. Adapun 3 pilar guntur, ketika menyerang dengan rantai hitam, kekuatan guntur di tubuhnya terus mengikis energi hitam, menyebabkan energi hitam di rantai hitam terkikis, gas hitam sangat berkurang segera. Melihatmu, sepertinya kamu tidak bisa mengalahkanku sekarang. Zhu Lao melihat bahwa serangannya berhasil, dan dia tidak tersenyum sama sekali. Tetapi di mata itu, dia jelas sedang memikirkan sesuatu. Jangan sombong. Ada teriakan keras di kabut hitam, dan kemudian 3 rantai gelap dan lampu hitam yang dipaksa mundur, langsung menekan kekuatan guntur. Penusuk jiwa. Sebuah suara dengan kemarahan yang mengerikan tiba-tiba muncul dari kabut hitam. Kemudian di atas 3 rantai, di mana bilahnya berada, kekuatan hitam dan putih yang aneh melintas. Kekuatan hitam dan putih pada bilah pedang rantai gelap, dengan niat membunuh yang mengejutkan saat ini, menyapu 3 pilar guntur besar dalam sekejap, dan kemudian menuju bara bambu di belakang. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu bersembunyi. Mendengus dingin datang dari kabut hitam. Sepertinya ada yang aneh dengan orang ini. Zhu Jin juga cukup terkejut menemukan bahwa serangan kabut hitam itu sebenarnya bisa berkedip di atas serangannya sendiri, dan dia segera menjadi waspada, karena pada saat ini, ketiga rantai telah sudah sampai di Zhu Jin sebelumnya. Dalam formasi saya adalah raja. Sebuah suara dengan arogansi mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuh Zhu Jin, dan kekuatan aneh putih perak langsung terpancar dari tubuh. Domain. Pada saat berikutnya, kejutan meledak dari kabut hitam yang awalnya percaya diri. Domain. Pupil merah dalam kabut hitam memancarkan rasa yang bermartabat, dan kemudian pupil merah tiba-tiba menjadi suram, dan rasa dingin muncul dari kabut hitam. Karena persepsi yang kuat, Hei Wu dapat mengetahui bahwa meskipun di dalam arai medan guntur ini, ruang dalam arai medan guntur ini belum sepenuhnya tertutup, tetapi ketika kekuatan putih perak lain muncul di Zhu Jin pada saat itu, hitam kabut jelas merasakan bahwa ruang arai bidang guntur ini diisolasi secara langsung. Perasaan itu,
Seolah-olah keduanya dipenjara di arena duel, hanya pemenangnya yang bisa keluar. Baru saja, ketika Zhu tua itu menghadapi duri yang menusuk jiwanya dengan pukulan fatal, sentuhan kekuatan putih perak meletus dari tubuhnya. Saat kekuatan putih perak baru saja muncul, kabut hitam di kejauhan tidak bisa membantu tetapi gemetar sedikit. Di antara kekuatan putih perak, kekuatan yang sama sekali berbeda dari kekuatan guntur di sekitar Zhu Jin tampaknya memiliki beberapa fluktuasi seperti domain. Karena sejak kemunculan kekuatan putih, Hei Wu merasa bahwa dalam susunan medan guntur ini, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya yang telah sangat ganas telah menjadi tenang, dan ruang dalam susunan medan guntur bahkan lebih ganas terhadapnya. Momentum samar untuk ditolak dan ditelan oleh kekuatan guntur ini. Kali ini, cukup. Zhu Jin langsung tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Semua guntur di sekujur tubuhnya dirangkai ke dalam tubuhnya, dan kemudian kilau putih perak muncul di kulit Zhu Jin, yang terlihat cukup aneh. Kekuatan macam apa ini? Ada ledakan kemarahan di kabut hitam, dan kemudian mata merah itu menatap Zhu Jin. Pada saat ini, Zhu Jin tiba-tiba menggerakkan serangan di tangannya, dan 3 rantai yang meletus dari kabut hitam yang aneh langsung terkikis oleh jejak energi hitam. Pada saat ini, energi hitam aneh di atas 3 rantai perlahan-lahan dibungkus oleh Zhu Jin dengan kekuatan putih perak yang berbeda dari masa lalu. Kekuatan putih perak ini mengelilingi ki hitam yang aneh, dan kemudian melayang di depan dada Zhu Lao, dan bau ketakutan muncul dari ki hitam. Kekuatan macam apa itu? Sejak Shefu di atas gurun bergabung dalam pertempuran, tekanan pada Nudong telah meningkat pesat, dan dia diam-diam memarahi orang klan jiwa ini, tetapi dia hanya bisa mendukungnya dengan gigi terkatup. Apakah ini sebuah dunia? Mubar menghentikan serangan di tangannya, dan murid-muridnya tiba-tiba melihat barisan medan guntur di langit. Di Thunderfield Array, tubuh Zhu Jin dikelilingi oleh kekuatan putih perak, dan di depan dadanya, energi hitam aneh dikompresi dengan kecepatan ekstrim, dan volume terkompresi sangat berkurang hanya dalam waktu singkat. Bidang ini sedikit berbeda. Medan yang sebenarnya seperti formasi bara bambu dengan radius belasan mil. Bagaimana bisa hanya ada satu rentang tubuh? Raja Ular juga berkata. Alam, tampaknya benar, tetapi alam bara bambu ini belum benar-benar terbentuk. Tapi itu cukup untuk berurusan dengan pria misterius ini. Shefu melirik mereka berdua, lalu berkata dengan gembira. Bukankah alam itu hanya mungkin untuk beberapa dewa pertarungan yang sebenarnya? Bagaimana kekuatan setengah abadi ini dapat memiliki? Meskipun wilayahnya tidak lengkap, itu juga merupakan alam nyata. Mubar menggelengkan kepalanya, ada seorang yang bermartabat, berkedip di pupil ular. Kekuatan domain, Mubar sangat jelas. Bertarung melawan orang lain di wilayahnya sendiri, superposisi milik sendiri dan melemahnya kekuatan musuh, tidak diragukan lagi yang paling menakutkan. Alam, mungkinkah Zhu Jin ini dan Yan Qi itu? Shefu hanya berbicara, tetapi dia terdiam, karena dia tahu bahwa ini selalu menjadi perhatian utama Zhu Jin. Apa? Mobile segera menemukan kelainan Shefu dan segera berbicara. Tidak apa-apa, mari kita taklukkan orang-orang Nudong ini dulu. Begitu Zhu Jin mengalami fluktuasi, kami akan segera mengambil tindakan. Setelah Shefu selesai berbicara, sosoknya meledak dan menyerang Nudong langsung dengan napas yang bergelombang. Ada cukup banyak rahasia di Zhu Jin ini. Mobile melirik Zhu Jin di langit, dan kemudian juga terjun ke pertarungan dengan Nudong dan yang lainnya. Melihat ini dengan marah, segera, dia hanya bisa mendukungnya dengan sekuat tenaga, dan kemudian menggantungkan harapannya pada orang-orang dari klan jiwa. Itu benar-benar memiliki rasa dari alam, tetapi alammu hanyalah sebuah prototipe sekarang, jadi bukan apa-apa. Hei Wu berkata dengan suara yang dalam, tetapi penghinaan barusan jelas hilang dalam suaranya, digantikan oleh desahan lega wajah. Ya atau tidak, cobalah dan kamu akan tahu. Di antara formasi ladang ranjau saya, Anda adalah orang pertama yang dapat memaksa saya untuk melepaskan kekuatan domain. Penatua Zhu berkata dengan ringan. Oh, ya, sangat terhormat, kamu juga manusia pertama yang bisa melihat kekuatanku yang sebenarnya. Susu, tawa yang menakutkan dan menakutkan muncul dari kabut hitam, dan kemudian kabut hitam yang menakutkan itu pecah seketika, berubah menjadi ki hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pada awalnya, massa udara hitam memiliki bentuk yang berbeda, saat berikutnya, massa udara hitam yang terbelah tiba-tiba bergetar, dan kemudian di depan Zhu Jin, mereka dengan cepat mengembun menjadi wajah yang mengerikan. Di wajah hitam, selain sepasang mata yang sangat merah dan iblis,
tidak ada yang lain, tetapi di atas seringai, aura menakutkan dan aneh muncul. Ini, hantu berwajah 1000. Saat berikutnya pupil Zhu Jin tiba-tiba menyusut, sebuah suara terkejut terdengar seperti guntur besar di Thunderfield Array. Hantu berwajah 1000, ini adalah pria kuat dengan reputasi luar biasa di dunia hantu. Ada desas-desus bahwa hantu berusia 1000 tahun hanya memiliki kekuatan setengah abadi, tetapi di dunia hantu, bahkan hantu lain menghormati hantu berwajah 1000. Dikatakan bahwa hantu berwajah 1000 mengendalikan beberapa dari mereka, hantu di dunia hantu rahasia, dan keberadaan hantu berwajah 1000 ini sangat misterius, dan hanya sedikit orang yang dapat menemukannya. Menurut rumor Suan Santian, hantu berwajah 1000 ini benar-benar membunuh pembangkit tenaga listrik Fighting Immortal. Itu sebabnya Zhu Jin begitu serius. Hantu berwajah 1000 selalu memiliki status tinggi di dunia hantu, dan kami, Suan Santian, selalu memiliki pepatah yang diturunkan selama berabad-abad. 1000 hantu berwajah muncul, dan dunia hantu muncul kembali. Penatua Zhu berkata dengan samar. Aku tidak menyangka kamu menjadi hantu berwajah 1000. Kata Zhu tua setelah berpikir sejenak. Zhu Jin, aku sudah mendengar reputasimu sebagai master formasi pertempuran pertama di Suantian Santian. Melihatmu hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ada ribuan suara pada saat yang sama. Mengapa kamu datang hari ini? Zhu Jin juga tahu kengerian hantu berwajah 1000 ini, dan segera tidak melanjutkan. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk menaklukkan keluarga Medusa, atau untuk membuktikan sesuatu. Saya tidak tahu yang mana yang Anda percayai, kata seringai yang tak terhitung jumlahnya. Aku memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Medusa, ayo bertarung. Zhu Jin mendengar kata-kata itu, dan segera hanya menginginkan tujuan dari hantu berusia 1000 tahun ini, dan auranya tiba-tiba meroket. Susu, kalau begitu biarkan aku merasakan prestise master formasi pertempuran pertama Suantian. Hantu berwajah 1000 selesai berbicara, dan ribuan wajah hantu memancarkan senyum aneh pada saat yang bersamaan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.